Kewajiban mengingkari kemungkaran. Jangan diam saat salah merajalela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat online yang dirahmati Allah, pernahkah kita melihat kemaksiatan terjadi di depan mata, namun kita hanya bisa diam? Mungkin dalam hati kita berkata, bukan urusan saya. Tapi tahukah kita bahwa diamnya kita terhadap kemungkaran bisa menjadi dosa di sisi Allah? Pertama, perintah mengingkari kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah salimalimonnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mengubah kemungkaran adalah kewajiban dan tidak ada alasan untuk diam. Minimal hati kita harus menolak. Tapi jika hanya diam, bahkan hati pun membisu, maka di mana iman kita? Kedua, mengapa kita harus mengingkari kemungkaran? Karena jika tidak, azab Allah bisa turun kepada seluruh kaum, baik yang berbuat maksiat maupun yang membiarkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 79, mereka satu sama lain tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka perbuat. Sungguh, amat buruklah apa yang selalu mereka kerjakan itu. Kaum Bani Israel pernah dilaknat karena satu hal, membiarkan kemungkaran terjadi tanpa dicegah. Ketiga, bagaimana cara mengingkari kemungkaran dengan bijak? Tidak semua harus dengan marah-marah, tergantung pada situasi dan kemampuan. 3 level yang disebut Rasulullah dengan tengen. Jika kita punya kekuasaan, misal orang tua kepada anaknya, guru kepada murid, pemimpin kepada rakyat, dengan lisan menasihati dengan cara baik, bijak, dan penuh kasih. Dengan hati, jika tidak bisa berkata atau bertindak, maka bencilah perbuatan mungkar itu dalam hati, tapi jangan sampai membenarkannya. Keempat, contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat teman berjudi, minum alkohol, kita bisa menasihati dengan cara halus. Saat ada orang menyebar hoaks atau gibah, kita bisa mengingatkannya dengan sabar. Kalau tidak mampu, tinggalkan tempat tersebut agar kita tidak ikut-ikutan. Saudaraku, kemungkaran tidak akan hilang hanya dengan doa. Ia butuh keberanian. Ia butuh suara yang lantang, hati yang pika, dan sikap yang tegas namun penuh hikmah. Ingatlah, jika kita membiarkan kemungkaran terus terjadi, maka jangan salahkan siapa-siapa ketika murka Allah turun. Mari, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Jadilah pejuang kebaikan, bukan penonton keburukan. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.